Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Senin tanggal 13 Mei 2024. Jangan lupa saudara, kembali kita mau syukur di dalam doa kepada Tuhan di pagi yang cerah ini. Dan juga jangan lupa kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup nyaman, damai, dan sukacita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 8 dan Injil Yohanes 16 ayat 29 sampai dengan 33. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, jujur saudara, di dalam kehidupan kita ini kita mendambakan kehidupan yang penuh kenyamanan, damai, sukacita. Ini merupakan kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup saudara. Karena pada awalnya saudaraku yang terkasih, manusia diciptakan dengan penuh kenyamanan, damai dan sukacita di Taman Eden. Tapi sejak jatuh di dalam dosa, semuanya itu sirna dari kehidupan manusia. Dan mulai sejak itu kehidupan manusia dipenuhi penderitaan, kesulitan demi melanjutkan kehidupan ini. Ini sesuai dengan firman Allah setelah manusia pertama jatuh di dalam dosa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 16 sampai dengan 17 dan ayat 19. Apakah ini kutukan dari Tuhan Allah saudara kepada manusia sehingga kehidupan manusia selalu mengalami penderitaan saudara? Ingat saudara, dosa adalah dosa. Dosa bukanlah sekadar masalah saudara. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Bisa maut ialah dosa dan dosa menjalankan peranannya melalui hukum agama. 1 Korintus 15 ayat 56. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Roma 6 ayat 23. Pertanyaannya saudaraku, sebagai refleksi bagi kita untuk perenungan hari ini. Kenapa kita hidup dalam penderitaan? Mengapa penderitaan demi penderitaan itu silih berganti datang menghadapi kita? Penderitaan terjadi karena akibat dosa kita yang mengikuti ajakan si iblis yang mengikat, membelenggu kita saudara, sehingga kita tertekan dan menderita. Upahnya adalah maut, kematian. Penderitaan juga saudara diizinkan oleh Allah untuk menguji keimanan kita, untuk menaikkan level rohani kita. Seperti contohnya Ayub saudara. Kita dapat membaca di dalam perjanjian lama, di mana Ayub adalah seorang yang saleh hidupnya, takut akan Tuhan saudara, serta menjauhi kejahatan. Toh ia tetap bisa mengalami penderitaan demi penderitaan. Pertanyaan lebih lanjut, mengapa saya yang sudah percaya akan Dia, Tuhan Yesus, dan mengikutnya masih menderita? Ada yang beranggapan saudara bahwa anak-anak Tuhan,
orang-orang percaya tidak akan mengalami penderitaan karena Tuhan Yesus sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Ada juga pandangan lain mengatakan bahwa anak-anak Tuhan akan selalu mengalami penderitaan karena dunia membenci kebenaran, karena kebenaran selalu menakutkan dan membuat dosa menjadi tidak indah. Benarkah kedua pandangan ini, saudara? Coba kita merefleksi lebih dalam lagi, saudara. Alkitab menyatakan bahwa orang percaya menderita di dunia ini karena mereka masih tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa, atau mereka tidak hidup berkenan di hadapan Allah. Kita dapat bandingkan di dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai dengan 3, 2 Tawarik 7 ayat 14, dan Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan 6. Atau dicobai oleh keinginannya sendiri, saudara, kedagingan. Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Juga karena itu serangan iblis yang diizinkan oleh Allah seperti Ayub, dan karena melayani Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 29. Saudaraku yang terkasih, menjelang kepergian Tuhan Yesus, Dia mengingatkan kepada kita sekalian, ingat, saatnya akan datang, masalah sudah datang. Kalian akan dicerai-beraikan. Kalian akan pulang ke rumah masing-masing dan meninggalkan aku sendirian. Tetapi aku tidak sendirian, sebab Bapa ada bersamaku. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita. Saya ulang, saudara. Di dunia kalian akan menderita, tapi tabahkan hatimu. Tapi tabahkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 32 sampai dengan 33. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus menubuatkan penderitaan yang akan dialami para murid di masa yang akan datang, yang akan dialami oleh kita semua. Tetapi Dia menguatkan kita semua bahwa Dia telah mengalahkan dunia. Menjadi murid-murid Kristus tidak lepas dari penderitaan, saudara. Itu ingat, saudara. Menjadi murid Kristus tidak lepas dari penderitaan. Yesus sudah memberikan teladan. Yesus sudah mengalaminya terlebih dahulu. Maka salib orang Katolik tetap ada Corpus Christi, tubuh Kristus yang masih tergantung di kayu salib. Pada saat penganiayaan batiniah dan keadaan batin jiwa, umat Kristiani diajak untuk terus bertekun dan tegar, saudara. Ada sebuah resep yang dapat membantu kita memerangi kehancuran dan penderitaan ini, yakni ingat akan harapan. Seperti Rasul Paulus, misalnya, pertama-tama kita harus mengingat saat-saat indah, masa sukacita, hari-hari bahagia perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita harus memiliki harapan untuk apa yang telah dijanjikan kepada kita. Dengan kehidupan yang terdiri dari masa-masa baik dan buruk ini, saudara, sangat penting bagi kita untuk tidak membiarkan diri kita jatuh dan kembali jatuh dalam saat-saat sulit ini, saudara, yang dapat memasukkan kita ke dalam jurang dosa lebih dalam lagi. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara, kita diingatkan untuk tidak menyerah pada masa-masa sulit, serta untuk tetap bertahan dalam ingatan dan harapan. Ingatlah,
Ingatlah saudara, penderitaan yang kita alami tak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia disiksa, dicambuk, diperolok, saudara. Tetapi dia tetap dengan sabar menjalaninya, saudara. Dia tak berlari dari kenyataan, saudara. Walau berat yang harus ditanggung, saudara, dia tetap memikul salibnya hingga ke puncak Golgota untuk disalib. Di puncak Golgota inilah buah penderitaan terjadi, saudara. Kemenangan atas maut. Kita diselamatkan, dosa kita dihancurkan dan dibersihkan dengan darahnya, darah Kristus yang mengalir dari kayu salib. Apapun penderitaan kita, saudara, saat ini, seberat apapun, saudara, biarlah kita boleh juga menghadapinya dengan kesabaran sambil memandang Kristus yang tersalib, saudara, di mana di situ ada pengharapan. Dalam penantian menjalani penderitaan dengan kesabaran, kita akan memperoleh buahnya, saudara. Sukacita, damai penuh akan kita rasakan. Marilah saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau, saudara, menyikapi penderitaan-penderitaan yang kita alami dengan yang pertama, saudara, tidak tawar hati dan putus asa. Seperti Rasul Paulus sampaikan, itulah sebabnya kami tidak putus asa. Sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Dan kesusahan yang tidak seberapa ini yang kami alami untuk sementara akan menghasilkan bagi kami suatu kebahagiaan yang luar biasa dan abadi. Kebahagiaan itu jauh lebih besar kalau dibandingkan dengan kesusahan itu sendiri. Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan hanya tahan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Wey, haleluya. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Yang kedua, saudara, hidup semakin dekat dan berserah kepada Tuhan. Kita harus selalu berdoa, dan juga, saudara, mendoakan. Yang ketiga, saudara yang terkasih, memegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan tetap akan menolong orang-orang percaya. Keempat, saudaraku yang terkasih, kita harus mengimani bahwa pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Bagi kita semua yang percaya kepada Kristus. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Maka kenyamanan, damai, sukacita dalam Kristus akan kita alami setelah melalui proses penderitaan. Haleluya. Terpujilah Kristus yang adalah Raja semesta alam selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.